ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma batu yang terhormat beliau Al-Ustazah Hajjah Zuhriyah SAG, yang kami hormati seluruh jamaah kajian yang hadir secara online dari Bani Muslim, Bani Atmawigno, dan Bani Abdul Syakur. Yang kami hormati jamaah kajian yang hadir secara offline di Serambi Masjid Sirojul Rangkal, dari Ketakmiran, pengurus ranting, dan semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin kita yang insya Allah pada malam hari ini akan dibawakan oleh beliau Al-Ustazah Ibu Hajjah Zuhriyah dengan tema indahnya tawadu. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, langsung saja karena waktu sudah masuk, ya, sudah larut, kita langsung saja kepada beliau Ibu Ustazah Hajjah Zuhriyah, kami persilakan. Semoga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sederek yang saya hormati, yang online maupun yang offline, sugeng dalu. Mugi-mugi sedayanipun sami diparingi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kami ingin membuka kembali tentang tawaduk atau indahnya bertawaduk, walaupun kita memang sudah sering mendengar dan memang itu adalah menjadi ciri khasnya seorang muslim. Tapi tidak ada salahnya kita bahas lagi tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu secara tidak menyeluruh, karena memang Rasulullah itu paling akhlaknya paling tawaduk, ya. Paling tidak kita ya bisa menirulah sedikit-sedikit sebagai ciri khasnya seorang muslim memang harus bertawaduk. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Masjid Nurul Huda Brangkal dan sederek-sederek sedaya, ini tentang tawaduk. Jadi pengertian tawaduk itu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan tidak tinggi hati. Jadi kebalikannya tawaduk niku sombong atau tinggi hati. Kalau orang Jawa mentang-mentang. Kalau ada dumeh, aja dumeh gitu ya. Kalau orang Jawa aja dumeh gitu. Jangan sok gitu. Bertawaduklah. Jadi sikap tawaduk dapat ditemukan dalam Quran surat, antara lain dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63, Al-Hijr ayat 88, dan Asy-Syu'ara ayat 215. Jadi, di dalam surat Al-Furqan ayat 63 itu ayatnya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu, yaitu orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan jika orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi walaupun orang jahil itu menjahili kita, menjahili orang muslim, maka harus dihadapi menurut Allah itu ucapkan dengan kata-kata yang mengandung keselamatan atau ucapan yang baik. Jadi jangan ikut seperti orang yang tinggi hati gitu. Yang kedua, Quran surat Al-Hijr ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum wala tahzan alaihim wa hafidh janahaka lil mu'minin. Janganlah sekali-kali engkau Muhammad menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang kafir, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi menurut ayat ini Rasulullah itu tidak boleh oleh Allah itu jangan menunjukkan kenikmatan hidup yang telah diberikan oleh Allah pada golongan mereka di antara mereka. Jadi barangkali ya kalau itu gampangnya itu jangan merasa lebih dari itu. Dan jangan kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kalau sama orang yang nggak baik pada kita aja disuruh rendah hati, apalagi kepada orang yang beriman. Itu insya Allah begitu katanya Pak penjabarannya Al-Hijr ayat 88. Lalu Quran Asy-Syu'ara ayat 215, wahfid janahaka liman taba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya ya bertawaduklah terhadap sesama orang yang beriman, berendah hati sesama orang yang beriman. Lalu mengenai sifat tawadu itu merupakan, ini menurut para ulama yang di antaranya yang sudah yang disarikan dari ayat Al-Qur'an tadi, itu sifat tawaduk merupakan sikap batin yang harus senantiasa diwujudkan proporsional dan wajar. Kemudian mempunyai perilaku tawaduk atau rendah hati merupakan salah satu cerminan seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seorang muslim yang mempunyai sifat tawaduk akan terlihat dari tingkah laku yang sopan santun, bijaksana, tidak merasa diri lebih baik dari orang lain sekalipun memiliki banyak kelebihan. Ya, inilah kelebihannya seorang muslim, rendah hati, tingkah laku sopan santun kepada siapa saja sekalipun memiliki kelebihan. Kemudian keutamaan sifat tawaduk yaitu satu, tidak akan membuat derajat menjadi rendah baik menurut manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan
semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki tawaduk atau rendah hati karena Allah melainkan Allah akan meninggikannya. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang yang mempunyai tawaduk. Tapi kebalikannya ada di kata Rasulullah juga, itu Allah akan merendahkan orang yang merasa tinggi hati. Jadi orang yang rendah hati akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, orang yang tinggi hati akan direndahkan di muka bumi itu oleh Allah. Gitu. Kemudian keutamaan sifat tawaduk yang kedua itu supaya orang tidak menjadi sombong. Dan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk memiliki sifat tawaduk. Janganlah seseorang menyombongkan diri atau berbangga diri dan melampaui batas pada yang lain. Jadi jangan menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Itu kata Rasulullah. Lalu yang ketiga, itu keutamaan sifat tawaduk itu kedudukannya tinggi. Jadi diambil Imam Syafi'i mengatakan orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Itu Imam Syafi'i. Lalu yang keempat, ini mudah-mudahan insya Allah mudah terkabul doanya. Ini salah satu bentuk tawaduk kepada Allah. Berendah hati terhadap Allah. Kapan? Yaitu ketika mengucapkan doa. Jadi seorang yang akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus bersikap tawaduk dan halus mungkin halus ucapannya, halus yang diucapkan pada Allah sehingga mudah terkabul doanya. Sebaliknya, yang berdoa dengan sikap sombong, maka dia termasuk orang yang melampaui batas. Jadi, ya memang betul orang berdoa itu harus dengan dengan kalimat yang halus, ya. Orang bengok-bengok gitu kali, ya. Yang biasa-biasa saja. Yang penting kita sendiri dengar doa kita, ya, kita dan Allah yang mendengar doa kita. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau Allah sendiri saja sudah mengatakan seperti itu, berfirman seperti itu, berdoalah pada Tuhanmu dengan rendah hati dan lembut, tidak perlu orang lain dengar. Ya, maka itulah yang disukai oleh Allah, doa yang seperti itu. Ya. Jadi, nah ini sifat-sifat Rasulullah yang mengenai ketawadukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mempunyai sifat tawaduk antara lain di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan keluarga itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melayani dirinya sendiri. Padahal Rasulullah itu mempunyai pembantu namanya itu kalau Rasulullah mau menyuruh sebetulnya bisa saja, tapi Rasulullah tidak. Selama Rasulullah masih bisa mengerjakan sendiri, itu dikerjakan oleh Rasulullah. Yaitu antara lain menjahit baju. Itu kalau di dalam kitab itu diceritakan nembel gitu ya, nembel baju yang sobek-sobek ditempel sendiri gitu.
belum tadi. Terus sandal lepas, sandalnya Rasulullah ya kalau sandal jepit ya jepitannya rusak gitu ditambal sendiri oleh Rasulullah. Jadi tidak pernah meminta tolong kepada pembantunya. Jadi sampai memerah susu kambing Rasulullah kerjakan sendiri. Memberi makan sendiri ontanya Rasulullah. Pernah Rasulullah itu di yang saya baca itu pembantunya Rasulullah itu sampai mengatakan pada Rasulullah, kenapa nggak menyuruh saya ya Rasulullah gitu. Yaitu jawabannya Rasulullah, selama saya masih bisa mengerjakan saya kerjakan sendiri begitu Rasulullah kepada pembantunya begitu. Nah sekarang sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tawadu Rasulullah dalam bermasyarakat. Ini antara lain ketika Rasulullah ke pasar dengan sahabatnya, itu barang akan dibawakan sahabatnya. Kemudian Rasulullah itu mengatakan yang punya barang yang berhak membawanya. Jadi selama Rasulullah mampu membawa, bawa oleh Rasulullah. Padahal sebetulnya sahabatnya itu ingin menghormati Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mau, tetap yang mempunyai barang ya yang membawanya, kata Rasulullah. Nah ini ada lagi Rasulullah itu ada orang miskin memberi hadiah anggur. Ini dalam sebuah kitab yang saya baca itu Sahih Fadail Amal itu di situ ditulis ada seorang miskin memberi hadiah semangkok anggur, ya, semangkok anggur. Di situ ada sahabat-sahabatnya juga, tapi orang miskin itu memberikannya kepada Rasulullah, memang khusus dihadiahkan kepada Rasulullah. Nah, lalu Rasulullah ngambil satu dimakan. Satu lagi dimakan lagi, 3 dimakan. Akhirnya satu mangkok anggur itu dimakan sendiri oleh Rasulullah. Lalu setelah habis anggurnya, orang miskin itu kelihatannya merasa puas, terus pergi dari situ. Udah. Lah sahabat-sahabatnya yang melihat begitu bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak seperti biasanya. Engkau selalu menawarkan kepada kami kalau engkau sedang makan. Tapi kok ini tidak, anggur itu engkau habiskan ya Rasulullah. Gitu. Lalu Rasulullah menjawab, ketika saya mengambil anggur, yang saya makan satu, itu rasanya asam, kecut. Rasanya kecut gitu. Saya ambil lagi satu, masih juga asam, rasa asam. Ambil lagi masih asam. Akhirnya habis setelah itu semua anggur asam semua. Dan kenapa saya nggak menawarkan kepada kalian? Sebab seandainya saya tawarkan kepada kalian, pasti kalian semuanya akan ngambil. Dan karena rasanya itu asam, rasanya itu kecut, ya, pasti engkau akan memperlihatkan ekspresi wajahmu dengan rasa anggur itu, maka akan kecewalah orang miskin itu yang memberi anggur. Makanya saya nggak memberikan kamu, saya makan sendiri, saya menahan, saya tahan itu rasa asam itu. Ya barangkali Rasulullah dengan senyum-senyum ya walaupun asam. Begitulah akhirnya orang miskin itu yang mengasih anggur itu puas sekali. Nah begitulah itu Rasulullah, secara tawaduknya Rasulullah itu ya dengan rendah hati menjaga perasaan orang, menjaga perasaan orang itulah ya. Nah kemudian lagi Rasulullah tidak suka para sahabat berdiri jika beliau
datang. Nggak mau Rasulullah. Ini apabila kamu semua melihat aku, janganlah kamu berdiri seperti ajam atau orang yang menghormati raja. Jadi apa namanya? Dulu itu ada kalau ketua suku itu namanya Sayyid. Sayyid itu kalau ada Sayyid datang itu di situ masyarakat di situ berdiri menghormat semuanya. Rasulullah tidak mau seperti itu. Rasulullah, aku bukan Sayyid. Begitu. Jadi jangan menghormati seperti itu. Itu datang tuh berdiri semua menghormat gitu. Tidak, Rasulullah tidak mau dibegitukan. Ya, yang duduk ya duduk aja lah tetap gitu. Jadi kata Rasulullah, barang siapa merasa senang bila orang berdiri untuk menghormatinya, maka sediakanlah baginya tempat duduk di neraka. Karena itu mungkin suatu sifat kesombongan, yaitu yang dicontohkan oleh Sayyid pada zaman itu. Ya. Itulah tawaduknya Rasulullah dalam bermasyarakat, itu antara lain. Dan masih banyak sebetulnya yang sifat-sifat Rasulullah, tawaduknya Rasulullah dalam bermasyarakat. Jadi ada lagi sebetulnya apa namanya itu tawaduknya ini sebelum ke tingkat tawaduk, ada tawaduknya para sahabat, yaitu ketika Abu Bakar dan Ali kebetulan bersama-sama ketemu di rumah Rasulullah, mau masuk ke rumah Rasulullah. Lalu Ali mempersilakan Abu Bakar. Abu Bakar tidak mau, kamu dulu masuk, karena kamu itu kan anaknya pamannya. Terus Ali mengatakan, Anda dulu, jadi Abu Bakar dulu, karena Anda itu orang yang paling itu, Anda apa namanya, Anda yang paling dekat dengan Rasulullah dari awal-awal Rasulullah berdakwah. Jadi saling membaiki dua-duanya. Jadi mempersilahkan Anda dulu. Akhirnya ya, begitulah apa namanya tawaduknya para sahabat itu. Lalu ada lagi tawaduknya, kalau tidak salah itu Khalifah Umar apa Khalifah Abu Bakar itu ya, saya lupa. Kalau tidak salah Khalifah Abu Bakar. Jadi ketika Khalifah Abu Bakar itu mau pergi, itu kan naik onta. Onta itu susah sekali kalau di dekem itu terus naik. Abu Bakar naik, kemudian sudah berdiri, ontanya tinggi kan, itunya jatuh. Yang untuk mengendalikan apa onta itu jatuh, ya kalau itu pecut gitu jatuh, kata terus sahabat-sahabat yang lain mengatakan, kita minta tolonglah pada kami, nggak usah turun ya Pak Khalifah. Anda kan sebagai Khalifah, tinggal nyuruh kami saja. Abu Bakar nggak mau turun dari ontanya yang sudah berdiri dengan susah payah, ngambil sendiri. Katanya. Itulah mencontoh tawaduknya Rasulullah, begitu dikerjakan sendiri selama masih bisa. Walaupun sudah menjadi khalifah masih tetap tidak mau dilayani, begitulah ya. Itu tawaduknya para sahabat antara lain. Lalu tingkatan tawaduk itu tingkatan pertama itu tawaduk di dalam agama, yaitu tidak menolak sesuatu yang sudah ditetapkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak menolak yang sudah ditetapkan, ya sudah. Ini barangkali ya contohnya itu, ini ada orang mau membagi waris gitu ya. Kalau anak laki-laki itu kan bagiannya 2, anak perempuan itu bagiannya 1. Jadi maksudnya anak laki-laki itu 2 kali lipat bagiannya anak perempuan. Nah, ketika mau dibagi waris itu, kemudian mungkin anak perempuannya atau salah satu dari mereka itu mengatakan, biar mudah baginya, udah
bagi sama rata saja itu daripada susah-susah. Nah, itu kan sebetulnya sama dengan menolak apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nggak mau pakai aturan Allah. Gitu. Akhirnya ya gimana? Ya udahlah. Gitu. Lah ya daripada repot-repot, udah aja bagi rata laki-laki sama perempuan sama. Nah, yang tidak sudah ditetapkan oleh Allah itu seperti ini pembagiannya. Gitu. Nah, itu barangkali seperti itu. Ya. Yang tingkatan kedua itu menerima kebenaran dari orang yang disukai atau yang dibenci. Jadi kalau ada orang yang kita tidak suka atau yang kita suka atau yang dibenci, sekali walaupun itu tetap benar, maka seharusnya kita sebagai orang Muslim mukmin itu harus bisa menerima. Bukan hanya menerima kebenaran dari orang yang kita sukai gitu kan. Tapi orang itu dibenci tapi memang yang dikatakan itu benar, ya seharusnya diterima gitu ya, mudah-mudahan. Agak-agak berat barangkali, tapi ya mudah-mudahan tidak yang seperti itu. Kemudian seseorang yang memiliki sifat tawadu itu akan selalu menerima kebenaran dari siapa saja, baik yang disukai atau dibenci, karena setiap kebenaran pasti ada hikmahnya. Siapapun yang mengatakan kalau itu memang benar, pasti ada hikmahnya. Walaupun hikmahnya itu biasanya belum kita ketahui seketika itu, tapi nanti setelah beberapa lama baru tahu, oh ini ya begini hikmahnya ya. Itu yang dikatakan itu tuh itu benar itu ya, begitulah. Jadi ini surat An-Nisa ayat 59 yang artinya ini ayatnya udah panjang ini. Itu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, pada Al-Quran dan Rasul, ke sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi itu tadi, ini ayat sebutnya menjelaskan yang tadi itu. Jadi orang yang beriman itu harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ke ulil amri. Tapi ada juga yang barangkali tidak sepaham, maka kembalikanlah kepada Al-Quran. Sesuai enggak ini dengan Al-Quran dan Al-Hadis, supaya tidak menjadikan pertentangan begitu. Kita saling menerima itu ya, saling menerima apa yang diucapkan dia, coba kembalikan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis itu. Nah, itu salah satu ketawaduan seorang Muslim seperti itu. Nah, sekarang tingkatan tawaduk yang ketiga itu menjunjung yang hak, untuk menjunjung yang benar, menjadikan kebenaran dan perintah sebagai dasar berbuat dan menjalankan ibadah kepada Allah semata-mata karena perintah Allah dan bukan karena kebiasaan atau hawa nafsu, karena kebenaran datangnya dari Allah. Ini yang benar dari perintah Allah, ya kita kerjakan maksudnya. Yang tidak benar kalau hanya kebiasaan atau hawa nafsu, ya jangan gitu. Walaupun ini apa itu, maaf ini di Jawa itu banyak yang seperti itu tuh. Jadi bukan seperti misalnya kita mau nyunatin anak atau besok mantu gitu ya. Hari ini puasa. Puasa apa? Puasa muasain anak yang besok mau nikah gitu. Itu kebiasaan Jawa ada itu menurut dia benar, tapi kalau menurut agama tidak benar, ya nggak boleh dilaksanakan.
Nah, itu seperti itu yang menurut kebiasaan saja gitu. Lah biasanya seperti ini kok di Jawa gitu. Walaupun tidak ada tuntunannya di dalam agama tapi dilaksanakan juga gitu. Ya, di antara yang seperti itu masih banyak ya. Contoh-contoh yang lain ya. Nah, ini judulnya di atas apa enggak coba. Balasan bagi orang. Ini yang membuat indah tawaduk bertawaduk. Paling indah bertawaduk yaitu balasan bagi orang-orang yang bertawaduk. Apa itu balasannya? Masya Allah. Tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwang fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi maksudnya negeri akhirat yang baik itu adalah surga. Ini menurut tafsirannya gitu. Negeri akhirat yang baik itu surga. Surga itu bagi orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahannya itu yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu memang orang tawaduk itu termasuk orang yang bagian dari takwa. Itu balasannya adalah surga. Lalu lagi hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ruhnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan dirinya lepas dari 3 perkara, maka ia masuk surga, yaitu 1, kesombongan. Jadi orang yang sombong itu enggak akan masuk surga. Yaitu kemudian yang kedua hutang, dan yang ketiga kedengkian. Jadi orang di sini orang yang sombong tidak akan masuk surga. Jadi orang yang tawaduk lah yang masuk surga, bukan orang yang sombong. Dan hutang dan kedengkian. Ya. Lalu yang lain, balasan yang lain lagi, kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, ahli surga itu ada 3, yaitu penguasa yang adil, suka bersedekah dan diberi taufik. Adil, suka bersedekah dan diberi taufik. Itu untuk penguasa adil, suka bersedekah, beri taufik. Yang kedua, orang yang lembut hati kepada setiap kerabat. Orang lembut hati kepada setiap kerabat itu sudah disediakan surga oleh Allah. Dan yang ketiga, orang yang memelihara diri lagi tidak meminta-minta padahal membutuhkan. Orang yang nggak mau meminta-minta walaupun dia itu membutuhkan, itu akan dibalas oleh Allah, ahli itu menjadi ahli surga. Dan itulah mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa mencontoh ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun tawadhu jangan lepas dari iman kita, dari amal atau perbuatan kita, baik itu diucapkan atau dengan diucapkan maupun dengan perbuatan dari kita ini yang didasari kesombongan. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Sebagai seorang muslim, kita akan menjaga ketawaduan kita untuk mendapat keindahan dari tawadhu itu, yaitu surga.
Insya Allah ini hanya sedikit sekedar untuk mengingatkan kembali, walaupun sudah saya percaya semuanya sudah paham semua, hanya sekedar untuk mengingatkan kembali. Demikian dari kami, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat terus bertawadu. Amin. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Ibu Haja Suhriyah atas kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang Muslim yang bertawadu. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab atau mungkin ada yang ingin menambahkan dari Mbak Faisal, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Suhriyah itu bagus sekali mengingatkan kita. Sebetulnya pengajian itu karena kita sudah lama hidup, sudah pernah mendengar. Tapi tiap orang mengulang lagi itu bagus. Sebab kita kan tiap hari makan 3 kali. Nah, gitu juga kalau ngaji harus banyak sekali. Penting sekali kita bertawadhu itu. Jadi jangan itu ngedirke, wah suki, pinter, kaya dan sebagainya itu. Tapi yang tadi benar sekali, kita harus tawadhu itu. Dan lawannya tawadhu itu takabur itu. Sebab orang yang takabur walaupun hanya sebiji atom pun di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Jadi, insya Allah karena kita tawadhu itu walaupun kita kaya, kita pinter, kita pokoknya kita top, tapi tetap merendahkan diri. Jadi kalau ada orang umpamanya ngalam kita, waduh, panjenengan kok dermawan ya, terus, oh iya aku pakai yang sakit, jenenge nyombongkan diri. Kalau di alam ya itu kalah kebetulan aja ada rezeki, kita aja harus merendahkan diri langsung gitu. Jangan terus malah dikompori begitu, oh iya, saya biasanya malah di sana begini-begini. Nah, itu namanya malah wong suka pamer tuh. Naudzubillahi min dzalik. Matur suwun Mbak Jo, itu diingatkan kita kembali untuk selalu ittiba Rasul, tawaduknya Rasul itu benar-benar Rasul dan para sahabat pada zaman Rasul, Khulafaur Rasyidin itu begitu tawaduk itu. Jadi kalau tadi kan ceritanya bagus sekali, Abu Bakar, Umar dan Utsman Ali saling menyalahkan. Silakan dulu gitu. Oke, terima kasih Mbak Ju. Semoga aja kita bisa meniru dari tingkah Rasul itu yang baik gitu. Jadi kita siratul Rasul kita tiru. Ittiba Rasul. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah kajian. Halo Irfan. Kami hormati. Alhamdulillah. Ya. Informasi itu saling silaturahim ini. Ya. Tadi Mbak Taton itu saya kasih tahu, katanya iya gitu, kata kan lagi di Tangerang, kata si Nur kok nggak masuk ya Mbak Taton. Si Mbak Nunur, Mbak Taton kepengen di tempatnya Nunur.